few moments later. Mbak, kalau jualan langsung kayak gini tuh yang beli rame atau sepi? Untuk sekarang ini lumayan sepi sih Mbak, karena kan produk saya ini kan belum saya daftarin di platform online, jadi kan minim gitu promosinya. Nggak coba didaftarin aja ke platform online juga. Waduh Mbak, saya daftar, saya kurang tahu masalah gitu, karena kan ribet ya, harus ngurus ini itu, jadi saya masih belum sih. Udah coba ini belum ikut pelatihan UMKM gitu? Oh iya ya Mbak, saya belum coba sih. Saya sering lihat di Facebook ya ada, tapi saya belum coba. Bisa tuh dicoba, siapa tahu dengan itu nanti saya bisa coba. Oke Mbak, makasih. Oke Mbak, ya oke. Bukan ya kembaliannya. Dulu UMKM itu jangkauannya terbatas, minim promosi dan pendapatannya tak menentu. Jadi kalau misalnya kita jualan langsung, itu kita hanya mengandalkan lingkungan sekitar. Kalau misalnya nih lingkungan sekitar kita itu sepi, jualan kita juga itu sepi. Begitu juga sebaliknya. Lapar, mau keluar, tapi udah hujan ya, mager banget. Oh iya, belum pesen online aja kali ya? Shopee Food aja kali ya? A few moments later. Sejak 2010 hadir Shopee, Gojek, dan kini TikTok Shop. Transformasi digital mengubah cara pembayaran dari UMKM, memperluas jaringan, dan membuka usaha baru bagi pelaku UMKM. Mau pesen yang ini ya Pak? Jadi tulis Iya. ya, kayak satu terima kasih ya, Oh enggak Pak? ya dulu ya juga Iya. dulu ya. A few moments later. Oh iya Pak, makanya kan sekarang kan udah masuk Pak. Terus ada nggak Pak dari penjualan gitu apa sendiri karena adanya digital itu? Ya jelas untuk platform digital tentu membantu karena memudahkan yang jangkau konsumen dari yang orang-orang luar yang jauh nggak ngerti tidak ada rumah bahan beneran itu bisa pesan sakit bisa makan kaki tanpa dia harus keluar kan gitu ya. Sementara kami juga lebih enak gitu karena lebih bisa menjangkau banyak orang kira-kira gitu. Iya sih Pak, aku udah pernah lihat di apa dia kalau orang Ya. ratingnya didatengin jadi Oke, sip toh?
aku juga udah selesai makan. Oh, udah selesai. Kamu pulang? Iya, udah aku nanya. Oke, hati-hati Dan. A few moments later. Silakan Kak, satenya datang. Makasih, Pak. Selamat makan. Nasinya iya. ada di sana. Kalau pakai nasi silakan ambil sendiri. Oh, ambil sendiri. Oh iya, di sini ambil Oke, sendiri. Dan makasih, Pak. Oke. Gimana? Oh iya Pak, mau tanya. Apa Ini tuh? kan ada di GoFood juga ya. Yap. Nah, aku mau nanya nih, menurut pengalaman Bapak sendiri deh, kan produk Bapak ini udah masuk di platform online. Yap. Kayak GoFood, ShopeeFood. Nah, Bapak itu pernah mengalami tantangan nggak sih dari pengalaman Bapak aja? Ya ada pasti, semua pasti ada tantangan, namanya juga orang hidup ya. Iya. Orang hidup itu harus tantangan. Nggak seru kalau Iya, ada tapi tantangan. kadang ada yang perlu kita tantang, harus kita lawan, kadang itu harus mengikuti. Iya. Contohnya, kalau misalnya di market hub seperti ini, di marketplace seperti ini, tantangannya tentu ada banyak platform, ada Saingan. banyak saingan, Oh. merchant-merchant yang kemudian muncul, dan itu yang kita kemudian gimana caranya supaya kita tetap muncul, itu satu. Tapi yang fundamental tentu saja, apapun kita cara jualnya, tentu kita harus mengutamakan rasa. Iya. Sehingga setiap kali orang sudah mencoba, baik online maupun offline, dia akan kembali. Itu satu ya, jadi tantangan dengan banyaknya merchant, kita harus berupaya tetap terlihat, tetap menjadi eye catching di antara display-display yang ada di itu. Dan yang kedua, kalau online itu tidak hanya melibatkan antara saya, seller, dan kemudian pembeli, customer, tapi masih ada orang ketiga lagi, yaitu siapa? Drivernya, orang yang mengantar. Nah, Iya. itu kita juga harus menjalin kerjasama dengan itu. Artinya kita tidak hanya memuaskan untuk si konsumen saja, tapi driver juga begitu. Dengan cara apa? Misalnya kita selalu berusaha mempercepat masa persiapan, sehingga tidak menunggu waktu lama. Walaupun di platformnya sendiri sudah ada estimasi itu berapa menit untuk menyiapkan gitu. biasanya ada, Ya. ya. Tapi kita akan selalu berusaha mempercepat supaya drivernya juga nggak nunggu lama. Kira-kira gitu. Ada yang lain? Cukup sih Pak, makasih ya Pak. Oke, selamat makan. Ya, makasih. Di tengah maraknya bisnis kuliner, kepercayaan konsumen jadi hal yang penting. Salah satunya lewat sertifikat halal seperti ini. Sertifikat halal menunjukkan bahwa proses pembuatan makanan seperti sate ini aman, bersih, dan sesuai dengan syariat. Dengan label halal, pembeli merasa lebih yakin dan nyaman saat menikmati makanan yang mereka pilih. Saya. Berapa jadinya? Satu ya. Dua satu. 21 Bang. 21 Yes. ya. Oke. Udah ya Pak. Oke, thank you. Terima kasih Chris ya. Oke. Digitalisasi membuka kesempatan untuk bertransaksi lebih mudah antara penjual dan pembeli. Transformasi digital tak selalu mudah. Banyak UMKM yang harus menanggung beberapa resiko dan tantangan. Misalnya biaya promosi, belum lagi nanti komplain dari para konsumen. Tetapi di samping itu, untuk para pembeli juga harus pinter-pinter nih memilah produk yang mau kita beli. Jadi antara penjual dan pembeli itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Wah, dari ngobrol-ngobrol tadi ternyata ekonomi digital tuh ngaruh banget ya ke kehidupan pedagang dan kita sebagai pembeli. Iya, aku pikir cuma soal belanja yang lebih praktis, tapi ternyata di balik itu semua ada perjuangan para UMKM yang beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Dari yang dulunya belum paham teknologi, sekarang udah bisa bikin konten, jualan online, bahkan FYP. Keren banget sih itu menurutku. Betul banget, aku juga setuju sama pendapat Putri. Tapi ya Put, kamu tahu nggak sih, nggak semua itu berjalan dengan mulus loh. Pasti nggak sedikit juga tantangan yang mereka hadapi. Mulai dari jangkauannya terbatas, atau mungkin dari merekanya yang gaptek nggak tahu teknologi. Jadi buat teman-teman, tetap semangat buat belajar dan beradaptasi di ekonomi digital seperti sekarang ini. Karena kalau kita bisa ikuti arusnya, usaha kita bisa maju.
Transformasi digital dalam dunia UMKM tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi lebih dalam lagi menyangkut semangat untuk terus berinovasi dan bertahan di tengah perubahan zaman. Ekonomi digital bukan sekedar mengandalkan aplikasi atau media sosial, melainkan bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Di era digital, inovasi menjadi kunci, mulai dari strategi pemasaran, pengemasan produk, hingga cara berinteraksi dengan konsumen. Proses ini tentu tidak mudah. Di balik setiap transaksi online, terdapat perjuangan dan proses pembelajaran yang panjang. Para pelaku UMKM harus belajar menggunakan platform digital, memahami tren pasar, hingga membangun kepercayaan konsumen tanpa tatap muka. Meski penuh tantangan, ekonomi digital membuka peluang dan harapan baru bagi siapa saja yang mau beradaptasi. Jangkauan pasar menjadi lebih luas, pendapatan berpotensi meningkat, dan peluang kerjasama atau kolaborasi terbuka lebar. Kini, ekonomi digital bukan hanya milik generasi muda, tetapi menjadi kesempatan bagi siapapun yang siap berkembang dan terus belajar. Mama Put, kalau kamu capek. Capek apa? Karena, lupa yang terakhir. Ini menurut saya kurang banyak ya. Saudara, diduga kelaparan, seekor monyet berukuran besar